Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa. Bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Hermanto SPDM Hum untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua, dalam metode penelitian bahasa ini kita membicarakan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Pada umumnya, dalam penelitian bahasa, kita banyak menggunakan penelitian kualitatif. Tapi ada pada bagian tertentu kita menggunakan penelitian kuantitatif, seperti penelitian linguistik historis komparatif, penelitian dialektologi, nanti kita bahas pada mata kuliah khusus, tetapi itu adalah bagian dari penelitian kuantitatif. Baik, para mahasiswa, kita lihat para ahli membedakan kuantitatif dan penelitian kualitatif karena penelitian kuantitatif pada minggu yang lalu barangkali kita lihat juga ada sifatnya itu, ada metode kerjanya, kuantitatif, kualitatif, dan kajian tindak. Khusus kita minggu ini kita menemukan atau menjelaskan tentang kuantitatif dan kualitatif saja. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data itu dianalisis secara statistik dan model matematika, ada menggunakan angka-angka. Apapun persoalan itu diukur atau diberi lambang dengan angka-angka. Ya, itu adalah bagian dari penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengutamakan kuantifikasi angka-angka, tetapi mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep atau fakta-fakta tadi secara empiris. Jadi, kita menemukan persoalan-persoalan dan tidak perlu diukur menggunakan angka-angka. Itu adalah penelitian kualitatif. Sedangkan kuantitatif adalah penelitian yang persoalan-persoalan itu dilambangkan, diberi ukuran dengan angka-angka. Baik, para mahasiswa, penelitian bahasa masuk mana? Pada umumnya sekali lagi tadi menggunakan penelitian kualitatif. Jadi tidak mengutamakan kuantifikasi angka-angka tadi. Kalau ada angka-angka bagaimana? Itu hanya untuk membantu menjelaskan persoalan kebahasaan. Para mahasiswa, kita bicara secara khusus lebih dulu penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Jadi penelitian kuantitatif ini adalah memandang realitas fakta sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, perilaku, tidak berubah, dan dapat diverifikasi dan dapat nanti diberikan lambang atau angka-angka, diukur secara dengan lambang angka-angka tadi. Itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi data dan faktanya dikumpulkan secara kuantitatif atau angka-angkanya. Oke, kita lihat kalau kita nyampaikan tadi sudah saya tegaskan, penelitian kuantitatif ada ke dalam penelitian bahasa? Ada, yakni lebih jelas itu di dalam penelitian dialektologi dan penelitian linguistik historis komparatif, ya. Karena untuk berapa tingkat perbedaan diberikan angka-angka, berapa tingkat persamaan dalam penelitian linguistik historis komparatif diberikan angka-angka, persentase dan sebagainya. Oke. Sekarang lebih khusus lagi kita ingin melihat penelitian kuantitatif ini. Apa itu penelitian kuantitatif? Ya, metodenya digunakan terutama eksperimen dan survei, ya. Datanya apa? Data kuantitatif. Data berdasarkan jumlah-jumlah atau pengkodeannya secara kuantitatif. Kalaupun dia tidak kuantitatif, diberikan lambang dengan kuantitatif. Misalnya kalau kita melihat setuju, sangat setuju misalnya, ya bisa diberi. Atau tidak setuju diberi angka 0, setuju diberi angka 1, sangat setuju diberi angka 2 misalnya. Itu adalah pengkodean secara kuantitatif. Ya nanti hubungan diukur, dihitung, diukur, dioperasionalisasi seperti peubah atau pelambangan angka menggunakan statistik. Itu adalah penelitian kuantitatif ini. Nanti di dalam penelitian bahasa ya tadi dialektologi dan linguistik historis komparatif. Berikutnya, sampelnya kemana? Ya, sampelnya bisa besar, bisa berlapis, bisa ada kelompok kontrol, ada presisi, ada seleksi, bisa juga dengan acak, bisa juga kontrol peubah dan peubah luar dan sebagainya. Metode dan teknik gimana? Ya pada umumnya dengan eksperimen, survei, kuasi eksperimen, wawancara terstruktur untuk mendukung,
bisa juga pengamatan terstruktur, bisa perangkat-perangkat data lainnya. Itu dalam penelitian kuantitatif. Berikutnya kaitannya dengan karakteristik penelitian kuantitatif adalah biasanya relasi dengan subjek itu terbatas, berjangka pendek, ada jarak antara subjek dan peneliti. Ya, karena tadi yang penting adalah fakta-fakta tadi itu atau subjek tadi itu memang diukur dengan angka-angka, mengutamakan itu. Instrumen atau alat yang digunakan apa? Ya, berdasarkan inventarisasi, bisa berikan kuesioner, bisa pengindeksan, ada komputer, uji skor, dan sebagainya. Analisis data bagaimana? Ya, dilakukan secara deduktif, ya, secara umum, tidak induktif secara khusus. Ya, terjadi pada kesimpulan atas data yang terkumpul dengan uji statistik tadi. Peranan nilai gimana? Ya, bebas nilai. Kan tadi lebih utamanya hanya angka-angka saja. Lalu permasalahannya adalah pengontrolan terhadap peubah lain di luar pengamatan kesahihannya itu. Jadi ini penelitian kuantitatif. Berikutnya kita secara khusus membicarakan penelitian kualitatif. Para mahasiswa, metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena, gejala, masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya, seperti apalagi kalau kita lihat masalah-masalah bahasa dan kebahasaan. Masalah bahasa dan kebahasaan pada umumnya tidak bisa diukur begitu saja dengan angka-angka. Realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan bisa berubah seperti itu. Karena dia tidak statis. Kalau statis bisa dilambangkan dengan angka tadi. Ada makna-makna yang perlu diungkap. Tidak cukup dengan memberikan angka-angka tadi. Itulah penelitian kualitatif. Penelitian bahasa itu terutama dominan yang kita kaji adalah mengkaji realitas sosial kebahasaan sebagai sesuatu yang holistik, berkaitan dengan banyak aspek, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Ada bahasa yang digunakan di suatu daerah itu sangat kompleks terjadi dan itu perlu digali. Tidak cukup dengan memberikan angka-angka. Apa yang terjadi bahasa yang digunakan oleh suatu manusia dengan zamannya, ya katakanlah pada saat remaja bahasanya berbeda, itu perlu kita teliti secara kompleks dan holistik. Apa penyebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Dan sampai kapan itu bisa terjadi? Pada umumnya ya terjadi pada masa itu. Nanti setelah tua biasanya dia meninggalkan bahasa yang hanya digunakan untuk umur remaja tadi. Nah, itulah kajian seperti itu sangat penting dalam penelitian bahasa. Jadi dalam penelitian kualitatif banyak digunakan untuk penelitian bahasa untuk bidang kita, ya, walaupun nanti penelitian sosial lainnya menggunakan kualitatif juga. Para mahasiswa, kita lihat bahwa metode penelitian kualitatif ini sering disebut juga dengan penelitian alamiah, naturalistik, karena memang mengkaji persoalan-persoalan alamiah. Kalau ya bahasa, ya tuturan itu sebagai yang alamiah, dan tidak perlu melihat dari sudut pandang angka-angka, tetapi itu dikaji sesuatu yang holistik tadi, ya, harus dilihat dari berbagai aspek. Kita harus melihat gejala-gejala yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi, fenomena-fenomena kejadian itu atau fakta-fakta yang ada itu perlu diungkapkan secara kualitatif. Para mahasiswa, metode ini juga digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Jadi kalau eksperimen kan diberikan perlakuan, tapi kalau metode kuantitatif ini tidak eksperimen, ya apa yang terjadi pada masa itu, pada masa ini. Itu. Jadi bahasa itu adalah objek yang alamiah. Tidak bisa diberikan perlakuan terhadap orang yang menggunakan bahasa, ya. Termasuk juga persoalan sosial lainnya. Objeknya, ya apa? Objeknya adalah objek yang alamiah. Ya, dikatakanlah setting natural. Tidak dibuat-buat, tidak diperlakukan dengan perlakuan tertentu, tapi adalah yang terjadi. Ini dalam penelitian bahasa itulah yang kita lakukan. Kita mengkaji bahasa yang natural,
yang alamiah pada umumnya. Oke, para mahasiswa, artinya objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah dengan settingnya natural, tidak diberikan perlakuan-perlakuan seperti penelitian eksperimen itu. Jadi persoalan bahasa yang terjadi pada masanya, masa ini, masa itu, dan sebagainya. Jadi tuturan sebagai objek penelitian bahasa adalah tuturan yang alamiah itu. Baik, para mahasiswa, berikutnya kita ingin melihat bagaimana atau apa pertimbangan menggunakan penelitian kualitatif dan pertimbangan penelitian kuantitatif. Oke, baik. Pertama adalah apabila peneliti menekankan penelitian pada metode kuantitatif yang menggunakan angka-angka tadi, maka peneliti sebetulnya dapat menggunakan metode kualitatif sebagai fasilitator untuk melancarkan kegiatan penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kualitatif, metode kualitatif bisa untuk membantu atau memfasilitasi supaya lebih bahwa metode secara kuantitatifnya dapat lebih lancar dilakukan. Jadi tidak bisa juga dengan hitung-hitungan semata-mata. Jadi metode kualitatif dapat membantu. Kemudian apabila peneliti menekankan penelitian pada metode kualitatif seperti penelitian bahasa tadi, maka peneliti dapat juga menggunakan metode kuantitatif sebagai fasilitasi atau fasilitator juga untuk melancarkan kegiatan penelitian kualitatif. Jadi pengutamaannya, kalau kita menekankan utamanya kepada kuantitatif, maka kualitatif dapat untuk membantu melancarkan proses metode kuantitatif tadi. Sebaliknya juga, kalau kita menekankan penelitian kualitatif, metode kuantitatif bisa juga digunakan untuk melancarkan pelaksanaan penelitian kualitatif. Kemudian peneliti ada juga dapat memberikan tekanan yang setara terhadap kedua metode itu. Inilah orang mengatakan gabungan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Jadi ini adalah orang menyebut juga dengan penelitian yang gabungan kuantitatif dan kualitatif. Para mahasiswa, sekarang kita lihat perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ya. Seperti apa pendekatan dilihat dari segi pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif ini. Pendekatan kualitatif kita lihat kualitatif untuk mencari makna, menemukan maknanya. Sedangkan kuantitatif biasanya ini menguji untuk menguji hipotesis. Makanya dalam penelitian kuantitatif biasanya sering apa hipotesisnya. Pada penelitian kualitatif kita tidak perlu membuatkan hipotesisnya. Kualitatif itu berawal dari fakta. Jadi fakta. Kemudian sedangkan kuantitatif berawal dari masalah. Kemudian pendekatan kualitatif melakukan observasi, mencatat semua fakta secara holistik dan bersifat alamiah ya. Jadi fakta-fakta kualitatif lah yang kita observasi. Sedangkan penelitian kuantitatif itu bertolak dari rasionalisasi pikiran. Semua langkah harus bermuara pada hipotesis. Ada definisi, ada operasional, ada sampel dan sebagainya. Berikutnya, kualitatif itu memahami atau menginterpretasi fakta, membuat deskripsi fenomena yang diamati. Jadi ada pendalaman interpretasi suatu fakta. Sedangkan kuantitatif mengukur, mengembangkan metode, mengumpulkan data dan instrumentasi kemudian diukur. Kemudian yang kelima perbedaannya adalah metode pendekatan kualitatif itu perumusan generalisasi bersifat teori, proposisi, konsep dan teori. Itulah temuan-temuan secara itulah yang dirumuskan ya. Jadi secara generalisasi. Jadi temuannya proposisi, konsep, teori, hukum dan sebagainya. Sedangkan penelitian pendekatan kuantitatif, generalisasi empirik hasil penelitian mengacu ke populasi tadi. Kemudian para mahasiswa berikutnya kita ingin melihat lagi paradigma penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau kita lihat ini
kelompok penelitian kuantitatif ini paradigmanya adalah paradigma positivistik, ya, positivistik. Sedangkan kuantitatif ini jenis penelitian ya deskriptif, korelasional, faktor, eksperimen dan sebagainya. Sedangkan yang kualitatif itu paradigmanya dipakai paradigma naturalistik atau kealamian. Jadi ini jenis penelitian seperti naturalistik, etnolinguistik, studi kasus itu pada psikologi ya pada umumnya kita temukan. Para mahasiswa, berikutnya kita ingin lihat lagi, kita dalami perbedaan kuantitatif dan kualitatif ini menurut para pakar lainnya. Untuk positivistik ini atau penelitian kuantitatif dan naturalistik untuk penelitian kualitatif, paradigma yang dua tadi, maka dilihat dari segi hakikat realitasnya, orang kuantitatif itu tunggal, fragmentaris, dan dapat dipecah-pecah. Jadi hanya bagian-bagiannya bisa diteliti. Tapi orang kualitatif atau naturalistik itu tidak, bahwa sesuatu persoalan itu adalah bersifat jamak dan holistik. Jadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian dilihat dari segi hubungan peneliti dengan hal yang diteliti, peneliti itu terpisah, jadi tidak tampak. Jadi bisa saja itu peneliti tidak harus ke lapangan karena disuruh orang lain untuk menggunakan instrumen. Tetapi diutamakan pada penelitian kualitatif harus terjadi interaktif atau interaksi antara peneliti. Maka peneliti sebaiknya harus ke lapangan. Itulah penelitian kualitatif. Tapi penelitian kuantitatif bisa saja orang lain yang disuruh untuk mengumpulkan data dengan instrumen yang ada atau alat-alat instrumen yang ada. Tapi kalau penelitian bahasa tidak pas disuruh orang lain, jadi perlu memahami persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan secara holistik pula. Kemungkinan generalisasi untuk penelitian kuantitatif atau positivistik ini memungkinkan adanya generalisasi yang bebas konteks karena tadi ada bagian-bagian. Sedangkan untuk yang kualitatif itu bersifat ideografik, bersifat khusus spesifik. Generalisasi terikat pada konteks, jadi ada kaitannya dengan konteks masalah. Berikutnya yang keempat, kemungkinan hubungan sebab akibat. Kuantitatif, paradigma kuantitatif hubungan antar sebab akibat jelas. Sebab akibat itu sangat jelas. Kalau naturalistik tidak memungkinkan memisahkan sebab dengan akibat. Kemudian peranan nilai pada kuantitatif bisa bebas nilai, sedangkan pada naturalistik itu terikat pada nilai. Dari segi objek, paradigma kuantitatif itu produk, sedangkan pada naturalistik atau kualitatif itu adalah proses, nilai, bagaimana produksi itu diproses. Posisi teori ini kalau dari kuantitatif itu masalah, ada teori dan data. Kemudian sedangkan pada kualitatif masalah, data dulu baru dia teori. Jadi berdasarkan data dimunculkan atau ada temuan teori. Sedangkan pada tujuan atau kaitan dengan teori ini pada kuantitatif menguji teori yang sudah ada, sedangkan naturalistik atau kualitatif adalah untuk menemukan seperangkat-perangkat teori, aturan, fakta-fakta, fenomena-fenomena, rumusan-rumusan. Para mahasiswa yang terakhir adalah tingkat subjektivitas. Untuk kuantitatif dia lihat itu adalah sangat objektif karena tadi diukur dengan angka, sedangkan naturalistik atau kualitatif itu subjektif. Tapi subjektifnya tentulah subjektif yang alamiah karena berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Para mahasiswa, berikutnya kita lihat karakteristik penelitian kualitatif secara khusus ya. Untuk penelitian kualitatif khususnya kita bahasa adalah pada umumnya penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai sifat yang induktif, pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada. Jadi biasanya orang penelitian bahasa mengumpulkan data-data dan fakta-fakta kebahasan itu, bertolak dari data fakta itulah kita akan menjelaskannya. Maka penelitian bahasa pada umumnya di latar belakang harus ditemukan dulu bukti-bukti, ditunjukkan fakta-fakta kebahasan tadi itu. Kemudian melihat setting dan respon secara keseluruhan dan holistik. Jadi persoalan tadi lihat secara keseluruhan, padu, holistik, tidak bagian saja. Para mahasiswa, berikutnya karakteristik penelitian kualitatif dilihat
bahwa untuk memahami responden dari titik tolak pandangan responden sendiri. Jadi kalau kita ingin meneliti bahasa khususnya, ya lihatlah dari sudut pandang penuturnya, jangan dilihat dari sudut pandang Anda sebagai peneliti. Kemudian menekankan validitas penelitian pada kemampuan peneliti. Jadi perlu pendalaman-pendalaman kemampuan peneliti. Bagaimana membuktikan, melihat kembali, mengecek kembali, itu adalah kehati-hatian para peneliti. Kemampuan peneliti lah yang sangat menentukan validitas penelitian itu. Para mahasiswa, berikutnya karakteristik penelitian kualitatif ini adalah menekankan pada setting yang alami. Jadi tidak dibuat, ya, tidak ada perlakuan-perlakuan, tapi lihatlah persoalan itu dalam yang alamiah itu. Kemudian mengutamakan proses daripada hasil. Jadi proses pendalaman itulah yang sangat penting di lapangan. Kemudian menggunakan non-probabilitas sampling karena untuk menelusuri masalah secara mendalam. Jadi tidak perlu sampling itu, tapi perlu adalah pendalaman data dan fakta di lapangan. Artinya begitulah ada kaitannya, peneliti adalah sebagai instrumen. Penelitilah yang sangat penting untuk mencari, mendalami lagi. Kemudian dalam penelitian kualitatif, karena datanya tadi data kualitatif, maka dianjurkan penggunaan triangulasi. Jadi pengecekan dari berbagai sumber, dari berbagai informan dan sebagainya. Itu adalah triangulasi. Jadi objektivitasnya nanti dianjurkan dengan melakukan validitas itu adalah dengan triangulasi ini. Jadi artinya pengujian dari sudut pandang lain, dari sudut pandang sumber yang berbeda, dari sudut pandang informan yang berbeda, berdasarkan sumber-sumber yang berbeda juga. Kemudian menguntungkan diri pada teknik dasar studi lapangan. Kebenaran hanya dapat diperoleh dari lapangan. Itulah kebenaran berdatang dari fakta yang ada di lapangan. Kemudian sudah bisa dilakukan analisis data sejak awal. Jadi setiap data yang ada sudah bisa kita lakukan analisis data sejak awal. Setiap data terkumpul bisa dilakukan analisis dan terus menerus seperti itu. Jadi analisis data tidak harus di akhir, ya, dalam penelitian bahasa ini. Jadi setiap data yang diperoleh terus dilakukan analisis. Makanya tadi penelitiannya harus dilakukan secara mendalam. Apa artinya peneliti sebagai instrumen? Ini perlu kita jelaskan juga, karena dalam penelitian kualitatif, apalagi khusus dalam penelitian bahasa, ini sering kita sebut bahwa penelitinya apa? Adalah peneliti sebagai instrumen. Apa artinya ini? Adalah karena peneliti memiliki daya responsif yang tinggi, yaitu mampu merespon sambil memberikan interpretasi terus-menerus pada gejala yang dihadapi. Jadi perlu analisis tadi, ya. Setiap data yang dikumpulkan perlu diinterpretasi dan perlu direspon. Berikutnya, peneliti memiliki sifat adaptasi. Peneliti mampu menyesuaikan diri, mengubah taktik atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi. Itu makanya peneliti tadi disebut sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Peneliti memiliki kemampuan untuk memandang objek penelitiannya secara holistik, satu kesatuan, mengaitkan gejala dengan konteks, baik pada masa lalu atau juga dengan kondisi-kondisi yang relevan. Para mahasiswa, dalam kaitannya dengan peneliti sebagai instrumen, peneliti juga sanggup terus-menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam melakukan penelitian. Jadi itulah dalam penelitian kualitatif. Peneliti juga memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi agar cepat menginterpretasi. Karena itu dalam penelitian kualitatif dalam penelitian bahasa juga kita sering menggunakan bahwa peneliti juga sebagai instrumen dalam penelitian. Para mahasiswa, apa itu ciri-ciri penelitian kualitatif? Kita lihat, satu, terjadi pada latar yang alamiah. Jadi persoalan bahasa itu adalah persoalan yang alamiah, ya. Jadi latarnya tidak direkayasa, tetapi memang natural. Maka penelitian bahasa bagian dari penelitian kualitatif. Human instrumen. Nah, peneliti tadi menjadi instrumen utama karena tadi sudah dijelaskan bahwa peneliti sebagai instrumen, ya. Kemudian pemanfaatan intuisi peneliti, karena peneliti tadi berada di lapangan bisa menggunakan intuisi. Apalagi penelitian bahasa sering menggunakan intuisi peneliti. Kalau penelitinya pengguna bahasa itu, maka intuisi peneliti sangat penting karena peneliti paham tentang bahasa yang ditelitinya, ya, karena dia adalah penutur bahasanya. Itu intuisi peneliti sangat penting. Kemudian metodenya pada umumnya adalah metode
kualitatif ya, lakukan dengan observasi, wawancara, analisis dokumen. Jadi tidak dengan mengukur dengan angka-angka tadi. Berikutnya adalah informan tertentu ya. Jadi artinya proses sampling, pengambilan sampel didasarkan pada tujuan. Jadi ada tujuan yang kita mengambil. Itu namanya informan, itu adalah menggunakan metode atau proses sampling tadi, atau sampling bertujuan atau tertentu. Analisis data menggunakan analisis induktif ya, analisis induktif berdasarkan fakta-fakta lalu disimpulkan, itu adalah induktif. Kemudian rancangan penelitian bersifat tentatif, tergantung pada situasi di lapangan. Jadi bisa berubah, bisa juga ditambah waktunya dan sebagainya. Hasil penelitian harus dikonfirmasi kepada subjek penelitian atau MIP. Jadi sebaiknya kalau sudah diperoleh simpulan-simpulan, sebaiknya dilakukan konfirmasi kembali kepada subjek penelitian ya, pengguna, kalau bahasa ya pengguna bahasa itu adakah kekeliruan, jangan-jangan kita salah simpul dan sebagainya, salah buat rumusan dan sebagainya. Jadi perlu kita konfirmasi kembali kepada subjek peneliti. Dalam hal ini kalau bahasa ya penutur bahasa itu sendiri. Ya perlu kita lakukan, jangan simpulan yang kita buat simpulan yang salah. Karena dari sudut pandang kita tadi, makanya dalam penelitian kualitatif itu harus dari lihat sudut pandang penggunanya atau penuturnya kalau dalam penelitian bahasa. Para mahasiswa berikutnya interpretasinya ideografik. Jadi interpretasi peneliti harus sesuai dengan konteks tempat penelitian dilaksanakan. Maka tadi perlu ke lapangan kembali konfirmasi. Aplikasi tentatif. Andai temuan penelitian diaplikasikan pada konteks lain, maka konteks itu harus dikaji dulu kesesuaiannya. Jadi apa yang berlaku dari suatu daerah tidak bisa langsung saya digunakan kepada daerah lain. Mungkin berbeda ya, konteksnya. Kalaupun bisa, itu perlu dikaji dulu kesesuaiannya, karakteristik masyarakatnya. Kemudian bagian akhir kita bicarakan tentang sampling penelitian kualitatif. Jadi bagaimana sampel penelitian kualitatif? Nah, kita lihat pertama ada namanya dalam istilah ilmiahnya accidental sampling. Jadi mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu yang tidak dirancang pertemuannya. Jadi penelitian kualitatif itu sangat alamiah nanti. Kita sampai di lapangan, masyarakat yang asli, tidak dibuat-buatnya karena itu adalah accidental saja. Itu adalah akan ditemukan persoalan-persoalan bahasa yang asli kalau kita kaitkan dengan penelitian bahasa ya. Kemudian proses sampling ini sampling yang bertujuan ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu harus dialah yang dijadikan sebagai informan atau sampling penelitian. Dipandang dapat memberikan data yang maksimal juga karena itulah mereka lah yang pas untuk melakukan itu, mendapatkan data dari mereka. Ada juga klaster kuota sampling, ini memilih sejumlah responden dalam wilayah tertentu sampai batas data yang diinginkan terpenuhi. Jadi biasanya kalau dalam penelitian bahasa supaya ada klaster ini, ya biasanya ada orang mengatakan kalau di suatu wilayah ya ada ambillah informan dari tempat kalau berdasarkan sudut pandang utara selatan itu mata angin, ada yang bagian selatan, ada bagian utara, ada bagian timur, ada bagian barat. Itu adalah dalam bentuk klaster itu. Kemudian ada juga yang keempat adalah sampel sampling. Ini memilih responden secara berantai. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan informan atau responden pada satu orang, kepada satu orang nanti ini diberikan rekomendasi lagi siapa lagi yang perlu kita jadikan sampling karena dia orang aslinya memiliki pertimbangan tertentu bahwa orang lain lah yang cocok. Sudah dikatakan si B. Dari si B nanti kita minta lagi tambahan siapa lagi yang bisa untuk menambah data Anda. Mungkin dia yang katakan nanti si C. Si C itulah namanya responden berantai. Jadi perlu satu orang saja dulu, nanti dari satu orang minta rekomendasi siapa lagi dan dari berikutnya juga seperti itu. Para mahasiswa itulah kita lihat kaitannya dengan penelitian bahasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.